Gubernur Jawa Tengah membubarkan kerumunan warga yang mengikuti vaksinasi gratis di Gedung Gradika Bakti Praja Komplek Kantor Gubernur. Meski diminta untuk bubar dan menjaga jarak, sejumlah warga masih nekat untuk menerobos antrean. Yang 50 tahun dulu silakan. Di bawah 50 tahun nanti jangan ditolak. Jangan antri. Antri, Pak. Hei, jangan bergerombol. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membubarkan kerumunan warga yang hendak vaksin di Gedung Gradika Bakti Praja di Komplek Kantor Gubernur. Mohon perhatian, perlu diketahui bersama sesuai dengan peraturan Wali Kota Semarang. Warga diminta bubar keluar dari antrian di Gedung Gradika. Ribuan warga Semarang, Demak, dan Kendal ini berkerumun untuk mendapatkan vaksin gratis tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mengaku pihaknya membubarkan kerumunan karena takut menimbulkan klaster baru dalam persebaran COVID-19. Satpol dimanapun berada, mau yang adakan instansi manapun selama berkerumun pasti saya bubarkan. Ya. Karena perwal kita jelas, perwal 26 tahun 2021. Dilarang kerumunan. Kalau gini nanti kan Semarang itu udah tinggi loh mas, udah tinggi COVID-nya. Ini potensi penyebaran luar biasa. Kan bisa diatur panitia ini ya, panitianya bisa mengatur sehingga tidak seperti ini. Dalam vaksinasi gratis yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini, ada 1.000 dosis vaksin tiap harinya yang diperuntukkan bagi pralansia. Namun vaksinasi tersebut juga didatangi oleh warga yang bukan pralansia hingga membuat kerumunan di halaman serta depan pintu gerbang kantor gubernur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Ganjar. Selamat sore. Pak Ganjar, bagaimana sih Pak ceritanya bisa sampai vaksinasi di kantor Bapak nih melanggar prokes sampai akhirnya Bapak harus turun tangan membubarkannya? Iya, karena pagi tadi istri saya lagi olahraga, melihat kerumunan, terus saya dikontak. Terus saya juga lagi olahraga, langsung saya putar masuk ke sana, ternyata terjadi kerumunan. Nampaknya panitia tidak merespon, jadi itu memang kesalahan saya tanggung jawab itu. Terus kemudian saya coba evaluasi, karena kemarin tidak apa-apa, kemarin bisa tertib, ini hari kedua jalan. Lalu saya cari, kok banyak anak muda begitu. Ternyata ada yang menyebarkan pesan singkat melalui WA Group bahwa usianya 18 sampai 59. Saya tidak tahu itu, namanya Eni Anto gitu. Saya tidak tahu siapa si Eni Anto ini. Padahal rilis yang kita keluarkan, pengumuman yang kita keluarkan untuk lansia 50 tahun ke atas gitu. Jadi ya tadi banyak sekali ya, terpaksa yang belum 50 kita minta untuk pulang, terus kemudian kita atur. Dan alhamdulillah terus setelah mereka mau diatur dan mengerti, kita sampaikan memang sempat harus mengatur dengan teriak-teriak lah gitu. Iya, ini saya lihat videonya Pak Ganjar, Anda teriak-teriak usia 50 bisa ngantri, itu bagaimana ceritanya bisa harus sampai Pak Ganjar sendiri yang turun, Pak? Iya, karena kejadiannya belum jam 7, Mbak. Itu belum jam 7 dan acara akan dimulai pada jam 7. Dan saya dengar sejak jam setengah 6 bahkan sudah ada yang mengantri. Antusiasme ini menurut saya bagus, tapi begitu nampaknya kawan-kawan saya yang mengurus ini tidak antisipatif kondisi ini, ya terjadilah kerumunan itu begitu. Dan akhirnya ya saya minta SOP-nya dirubah, dan tadi langsung pagi saya minta untuk dirapatkan dan dibersihkan sejak dari awal. Jadi kalau usianya di bawah 50 cek di awal ya tidak boleh. Maka kita mintakan model sistem antrinya untuk bisa kita dorong. Memang waktu itu kita pakai model yang mengisi aplikasi, tapi ternyata ada yang datang tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu. Nah ini sekarang dengan kondisi seperti ini ya kita mesti melakukan percepatan vaksinasi. Ya Baik. Kita perbaiki saja sistemnya. Baik, Pak Ganjar, ini kan hari kedua ya. Kemudian sampai kapan Pak rencananya? Kemudian untuk Sampai mengantisipasi terjadinya hal seperti ini, seperti apa Pak? Ya, karena kemarin tidak apa-apa, hari ini mungkin terus semangat sekali, ya kita buat sistemnya, kita atur. Kita batasi, terus kemudian yang di kabupaten kota kita minta juga lakukan percepatan, setidaknya di 8 daerah yang merah hari ini, kabupaten kota yang merah,
ya. Selebihnya nanti kita buatkan sistem atau alur yang lebih rapi dan kita jaga gitu. Baik, Pak Ganjar, ini dari video yang viral, ini sebelum masuk ke antrian atau di mana Pak ini lokasi Bapak membubarkan, saat mau masuk ke tenda antrian atau di luarnya Pak? Itu udah sejak dari luar Mbak, sejak dari luar saya naik sepeda, saya masuk, terus kemudian di pintu gerbang sudah antri loh, saya lihat antriannya mepet-mepet begitu, terus saya bubarkan, terus saya masuk, mereka masuk, di jalan juga sama ternyata, dan saya cek loketnya juga cuma 2 sisi, maka ini kurang. Dan memang rata-rata nggak mau duduk, padahal sudah kita kasih tempat duduk gitu ya. Kalau mereka mau duduk sebenarnya enak, jadi didatanya di pas mereka duduk itu, di tempatnya masing-masing. Nampak-nampaknya mereka pengen cepet-cepetan lah gitu. Padahal itu jamnya belum buka gitu ya. Sebelum jam 7 pagi, padahal dimulainya baru jam 7 pagi. Jadi ya berbondong-bondong begitulah. Baik, Pak Ganjar, ini terakhir Pak Ganjar, mumpung saat ini sedang hangat dan masih viral di media sosial terkait politik nih Pak Ganjar, 2024 kan sudah banyak yang mulai colong start nih Pak Ganjar. Pak Ganjar ini salah satu nama yang digadang-gadang menjadi kandidat kuat di 2024. Boleh tanya sedikit tanggapannya Pak Ganjar? Ya lebih baik saya urus vaksin, saya urus COVID yang lagi naik. Sekarang nengok tempat-tempat isolasi itu jauh lebih penting daripada bicara itu. Belum lagi restoran cepat saji ya Pak ya, hari ini banyak kerumunan ya Pak ya? Betul. Baik, terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Pak Ganjar. Pemirsa, tidak hanya membubarkan kerumunan, nama Ganjar Pranowo kerap menjadi sorotan lantaran kerap keluar masuk bursa kandidat yang akan berlaga dalam Pilpres 2024 mendatang. Langkah Ganjar pun sempat menjadi sorotan di internal PDI Perjuangan. Pemimpin itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang ngedukungnya ada di lapangan. Inilah sindiran yang dilontarkan Puan Maharani di hadapan ratusan kader PDI Perjuangan saat konsolidasi menuju 2024 akhir Mei lalu. Meski berlangsung di Jawa Tengah, namun Ganjar Pranowo tidak hadir lantaran tidak diundang dalam acara ini. Terkait acara konsolidasi yang berlangsung tanpa kehadirannya, Ganjar menegaskan bahwa dirinya hanya seorang kader partai. Kenapa? Lah ini wong Jawa kok ya. Ada acara lain. Kader. Hah? Ada acara lain. Siapa? Oh tidak, enggak punya acara. Pak, soal bukan punya pasukan di medsos seperti apa Pak? Apa? Pasukan di medsos. Loh saya itu bermedsos sudah sejak DPR kok. Hingga saat ini PDI Perjuangan belum menentukan sikap terkait pencapresan 2024 mendatang. Selain bekerja di lapangan, norma kepartaian juga menjadi pertimbangan DPP dalam mengusung kader di bursa pencapresan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai pada sembako. Namun hal itu mendapat penolakan lantaran bisa membebani pedagang dan masyarakat. Wacana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN pada sembako mendapat penolakan dari sejumlah pedagang. Mereka menyebut kebijakan ini akan berdampak besar pada penurunan omset penjualan, terlebih saat pandemi COVID-19 saat ini. Warga pun berharap pemerintah mengkaji ulang wacana penerapan PPN pada sembako. Ya menurut aku sih ya nggak setuju banget sih. Masalahnya kan ini kan pandemi, pemasukannya kita juga kurang, omset juga kurang. Apalagi kalau ditimpakan ke pajak, itu ya memberatkan kami sebagai pedagang. Bebannya diberikan pada pembeli, apalagi sama penjual gitu. Yang lebih parah lagi kan pembeli kan belum penghasilannya belum stabil gitu. Jadi kaji lebih dalam lagi gimana dampaknya untuk masyarakat gitu. Tak hanya dari pedagang, penolakan juga datang dari Komisi 11 DPR RI.
Mereka menilai penerapan pajak pada sembako bertentangan dengan upaya pemulihan ekonomi yang saat ini masih terpukul akibat pandemi dan membebani masyarakat. Wacana memasukkan barang kebutuhan pokok ke pajak pertambahan nilai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pasal 4A, sembako dihapus dari barang yang tidak dikenakan PPN. Sementara dalam peraturan Kementerian Keuangan terkait jenis sembako yang terkena PPN yakni beras, umbi-umbian, jagung, garam, daging, telur, susu, dan sayur-sayuran. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Edi Nugroho, Jaka Setiabudi, iNews melaporkan. Lantas apa saja yang menjadi keberatan atas rencana pengenaan pajak terhadap sembako? Sudah bergabung bersama kami Abdullah Mansuri, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia. Selamat sore, Pak Abdullah Mansuri. Selamat sore, Bang. Baik, Pak, terkait rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai terhadap sembako ini, apa saja poin-poin yang menjadi keberatan? Tanggapan Anda, Pak? Ya, pertama revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini harus mendapat atau memberikan pemikiran dan sumbangan pemulihan ekonomi secara baik, harusnya diharapkan begitu. Saya tahu memang kondisi ekonomi kita sulit, pendapatan belanja negara juga berat, maka pemerintah juga mencari cara agar pendapatan belanja lebih tinggi. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk juga melakukan penguatan ekonomi secara membabi buta. Kita tahu masa pandemi ini kondisi pedagang cukup sulit. Pandemi ini membuat daya beli masyarakat turun drastis. Omset pedagang turun 50 hingga 60%. Nah, kalau dibebani PPN lagi, ya, objek pajak lagi sembako, maka ini akan menyulitkan kami. Kita tahu bahwa kalau kita refresh ke Mei, ya, Mei itu inflasi ada daging ayam, ada ikan, ada minyak goreng. Kalau kebutuhan bahan pangan itu juga masuk dalam objek pajak, maka ini kita bisa bayangkan inflasi akan terus terjadi. Baik, Pak Abdullah, sejauh ini dari draft revisi Undang-Undang Nomor 6 ada sejumlah bahan pokok yang dikenai pajak, diantaranya beras, jagung, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Sejauh ini terkait penyusunan draft ini, apakah dari pedagang sudah ada yang dilibatkan atau diajak berbicara gitu, Pak? Ini yang kami sesalkan, Mbak, bahwa sejak pertama pelaksanaan penyusunan draft oleh pemerintah, itu kami tidak dilibatkan sama sekali. Padahal mau tidak mau kami adalah pihak yang secara langsung berkaitan dengan proses pajak tersebut. Nah, kalau itu terjadi, beberapa komoditas yang tadi disebut, ada jagung, ada garam, ada gula. Gula hari ini harganya hampir 14.000, dalam sejarah harga gula tidak berapa 14.000, ini juga persoalan tersendiri. Nah, sebenarnya kita ingin ada fokus menyelesaikan persoalan pangannya, distribusinya bagaimana, kebutuhan pangan konsumsinya berapa jumlahnya, pemenuhannya bagaimana, sehingga harga bisa stabil. Ini belum. Sampai fase itu saja belum. Apalagi kita masuk ke fase pemulihan daya beli masyarakat. Karena jantung pertumbuhan ekonomi itu ada di pasar, Mbak. Saat pandemi ekonomi tidak sedang menurun, daya beli masyarakat menurun, maka ini juga akan mempengaruhi proses pemulihan ekonomi nasional. Maka beberapa komoditas itu kami harapkan agar tidak diganggu dulu dengan isu-isu perpajakan. Memang ini masih panjang prosesnya, ya. Draft itu di pasal 4A kalau tidak salah menyebutkan bahwa barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Nah, kalau itu dihapus, otomatis beberapa komoditas yang tadi disebutkan itu terkena PPN. Nah, kalau terkena PPN, padahal kondisi ekonomi sedang sulit, ada 50 hingga 60% penurunan omset pedagang, kami sulit menjualnya,
kami sulit sekali berdagang karena modal kami terbatas, masih kena PPN. Coba bayangkan, Mbak. Baik. Ini bisa gulung tinggi. Baik, kalau misalnya pun nanti sembako dikenain PPN, sebenarnya berarti akan dibebankan ke konsumen ya Pak ya, yang menyebabkan harga akan semakin naik. Ada beberapa pernyataan memang simpang siur, ada yang menyampaikan bahwa ini di pedagangnya, ada yang ke penjualnya, tapi secara tidak langsung ini menyatakan bahwa harga pasti akan lebih tinggi dibanding sekarang. Ini potensi yang pasti jelas kami akan hadapi. Nah, ini yang membuat kita semua protes. Kita sepakat, pedagang sepakat untuk bahkan mendesak kami melakukan Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional IKAPI pada bulan ini juga, agar rekomendasi IKAPI itu bisa diserahkan kepada Presiden dalam rangka meminta untuk tidak ada objek pajak. Baik, terima kasih Pak Abdullah Mansuri, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia telah bergabung bersama kami di News Sore. Dan pemirsa, sebelumnya kami sudah berupaya untuk menghubungi pihak dari Kementerian Keuangan, namun hingga saat ini belum ada yang merespon telepon dari kami. Pemirsa, sebelum pemerintah berencana menerapkan PPN terhadap sembako, lebih dulu pemerintah memberi diskon pajak untuk pembelian mobil baru. Kebijakan tersebut ditargetkan untuk meningkatkan penjualan otomotif yang ambruk karena pandemi. Mulai Maret 2021, pemerintah memberlakukan diskon pajak penjualan barang mewah atau PPNBM sebesar 0% untuk pembelian mobil baru. Kebijakan intensif PPNBM untuk meningkatkan penjualan mobil setelah terpuruk karena pandemi. Ketentuan bebas PPNBM ini berlangsung 9 bulan. Potongan 100% diterapkan selama bulan Maret hingga Mei. Kemudian potongan PPNBM 50% pada bulan Juni hingga Agustus. Dan potongan PPNBM 25% pada September hingga Desember 2021. Total ada 21 jenis mobil dari 6 merek yang bisa menikmati kebijakan ini. Saat ini relaksasi pajak penjualan atas barang mewah memasuki tahap kedua, yaitu diskon 50%. Kebijakan relaksasi pajak di tahap pertama membuat lonjakan pembelian kendaraan bermotor meningkat tajam dan menuju normal seperti sebelum pandemi. Tujuan pemerintah memberi insentif diskon PPNBM adalah untuk menstimulus konsumsi kelompok masyarakat menengah atas sebagai bagian pemulihan ekonomi Indonesia. Memburu makanan edisi khusus, kerumunan ojek online membludak di sejumlah restoran cepat saji. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di News Sore.